Baik, di sini saya akan membacakan hasil makalah saya yang berjudul Analisis Variasi Bahasa Seorang Mahasiswa dalam Berbagai Situasi Komunikasi. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Bahasa merupakan sarana utama manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sosial. Dalam kajian sosiolinguistik, penggunaan bahasa dipandang sebagai fenomena yang tidak hanya berkaitan dengan struktur linguistik, tetapi juga situasi sosial, identitas penutur, serta tujuan komunikasi. Holmes 2013 menjelaskan bahwa variasi bahasa muncul karena adanya perbedaan faktor sosial seperti penutur, lawan tutur, tempat, dan konteks komunikasi. Ia menegaskan bahwa penutur dapat menggunakan pilihan bahasa yang berbeda untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Mahasiswa sebagai kelompok sosial yang dinamis seringkali menunjukkan variasi penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Cakupan lingkungan mereka yang luas seperti dengan teman sebaya di lingkungan perantauan, lingkungan kos, teman dari daerah asal, dan di lingkungan kampus menyebabkan terjadinya penyesuaian bahasa sesuai kebutuhan komunikasi. Cair dan Agustina 2010 menyatakan bahwa variasi bahasa terjadi karena adanya keragaman sosial dan fungsi bahasa dalam masyarakat. Seorang individu dapat menggunakan bahasa baku, tidak baku, atau bahasa daerah sesuai situasi komunikasi yang ia hadapi. Variasi bahasa pada mahasiswa umumnya tampak dalam situasi akademik, informal, dan kedaerahan. Di kampus, mahasiswa cenderung menggunakan bahasa Indonesia ragam baku untuk menyesuaikan diri dengan norma akademik dan profesional. Namun, ketika berinteraksi dengan teman sebaya, mereka lebih santai menggunakan ragam tidak baku atau campur kode. Sementara itu, ketika bertemu dengan sekampung atau daerah asal, penggunaan bahasa daerah kembali muncul sebagai bentuk kedekatan emosional dan identitas kelompok. Hal ini sejalan dengan pendapat Wardell 2015 bahwa bahasa merupakan simbol identitas sosial yang dapat berubah sesuai situasi interaksi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai analisis variasi bahasa seorang mahasiswa dalam berbagai situasi penting dilakukan untuk memahami pola penggunaan bahasa secara mendalam. Penelitian ini juga memberikan gambaran bagaimana seorang mahasiswa menyesuaikan lingkungan bahasanya dalam konteks formal, informal, dan kedaerahan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sosiolinguistik khususnya terkait fenomena pemilihan bahasa dan variasi dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan masalah. 1. Bagaimana variasi bahasa yang digunakan mahasiswa dalam berbagai situasi komunikasi seperti dengan teman sebaya dari Bengkulu. 2. Bagaimana variasi bahasa yang digunakan mahasiswa dalam berbagai situasi komunikasi seperti dengan teman daerah. Yang ketiga, bagaimana variasi bahasa yang digunakan mahasiswa dalam berbagai situasi komunikasi seperti dengan teman di lingkungan kampus. Dan yang keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi munculnya variasi bahasa tersebut pada mahasiswa. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui bentuk variasi bahasa yang digunakan mahasiswa saat berinteraksi dengan teman sebaya dari Bengkulu. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk variasi bahasa yang digunakan mahasiswa saat berinteraksi dengan teman sedaerah. Yang ketiga, untuk mengetahui bentuk variasi bahasa yang digunakan mahasiswa saat berinteraksi dengan teman di lingkungan kampus. Dan yang keempat, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya variasi bahasa pada mahasiswa dalam berbagai situasi komunikasi. Bab 2. Pembahasan. 2.1. Variasi bahasa dalam berbagai situasi komunikasi. Variasi bahasa adalah perbedaan bentuk bahasa yang digunakan penutur sesuai dengan faktor penutur, lawan tutur, tempat, dan situasi komunikasi. Menurut Cair dan Agustina 2010, variasi bahasa muncul karena adanya keragaman sosial penutur serta fungsi bahasa dalam masyarakat. Oleh karena itu, seorang mahasiswa dapat menggunakan pilihan bahasa yang berbeda saat berada dalam situasi formal, informal, atau kedaerahan. Holmes 2013 juga berpendapat bahwa pemilihan bahasa dipengaruhi oleh konteks sosial seperti status lawan bicara, keakraban, dan tujuan komunikasi. Hal ini menyebabkan penutur cenderung menggunakan gaya bahasa sesuai situasi agar komunikasi lebih efektif. Dalam konteks mahasiswa, variasi bahasa sangat terlihat karena mereka berinteraksi dengan berbagai kelompok sosial di lingkungan kampus maupun pertemanan sehari-hari. Penelitian Wati, Rijal, dan Hanum 2020 menunjukkan bahwa variasi bahasa dapat berupa dialek, gaya bahasa, tingkat keformalan, dan penggunaan kode bahasa tertentu yang muncul tergantung pada siapa lawan tuturnya.
Mereka menegaskan bahwa bentuk variasi ini tidak hanya terkait dengan pilihan kosakata, tetapi juga dengan intonasi. Selain itu, variasi bahasa juga bisa terlihat dari perubahan sikap tutur, seperti penggunaan bahasa yang lebih sopan dalam situasi resmi dibanding saat berinteraksi dengan teman dekat. Karena seseorang dapat menunjukkan latar belakang budaya, asal daerah, atau kelompok sosial tertentu melalui cara ia menggunakan bahasa. 2.2 Variasi bahasa dengan teman sebaya dari Bengkulu. Ketika berinteraksi dengan teman sebaya, mahasiswa umumnya menggunakan ragam bahasa informal karena hubungan mereka dibangun atas dasar kesetaraan dan kedekatan sosial. Ragam bahasa ini biasanya ditandai oleh penggunaan kata-kata non baku, slang, campur kode, serta ungkapan khas pergaulan yang hanya dipahami di lingkungan tertentu. Penggunaan bahasa informal dalam kelompok sebaya merupakan bentuk simbolis dari solidaritas, rasa akrab, dan kedekatan emosional antar kelompok. Dengan kata lain, semakin dekat hubungan antar penutur, semakin santai pula pilihan bahasa yang digunakan dalam komunikasi. Fisman 1972 halaman 45. Sebagai bukti, berikut disajikan data percakapan antara Anggun dan teman sebayanya yang telah ditranskripsi ke dalam bahasa Indonesia. Dari data dan hasil pengamatan saya terhadap mahasiswa yang menjadi objek penelitian, yaitu Anggun, dalam interaksinya dengan teman sebaya, ia menggunakan bahasa Bengkulu. Hal ini terjadi karena lingkungan pertemanan di perguruan tinggi Anggun didominasi oleh mahasiswa asal Bengkulu, sehingga penggunaan bahasa Bengkulu menjadi pilihan alami dan dalam komunikasi sehari-hari. Pemilihan bahasa ini menunjukkan adanya proses penyesuaian linguistik agar komunikasinya lebih akrab, efektif, dan sesuai dengan norma kelompok pertemanan. 2.3 Variasi bahasa dengan teman sedaerah. Dalam interaksi dengan teman sedaerah, pilihan bahasa yang digunakan mahasiswa biasanya bahasa daerahnya. Komunikasi dengan teman yang memiliki latar belakang daerah yang sama cenderung bersifat lebih intim karena mereka berbagi identitas budaya dan linguistik yang serupa. Holmes 2013 menjelaskan bahwa kesamaan latar belakang sosial dan etnis membuat penutur lebih nyaman menggunakan bahasa daerah mereka karena dianggap sebagai simbol kedekatan dan solidaritas kelompok. Sebagai bukti, berikut disajikan percakapan antara Anggun dan teman sedaerahnya yang telah ditranskripsi ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan data dan hasil pengamatan saya terhadap Anggun. Ia berasal dari Sumatera Selatan, tepatnya di daerah Empat Lawang, dan ketika berinteraksi dengan teman-temannya yang juga berasal dari daerah yang sama, ia menggunakan bahasa daerah Sumatera Selatan. Penggunaan bahasa daerah tersebut menunjukkan adanya kedekatan emosional serta rasa kebersamaan sebagai sesama perantau. Pilihan bahasa ini juga menjadi penanda identitas kelompok dan seringkali digunakan untuk memperkuat rasa saling memahami di antara mereka. 2.4 Variasi bahasa dengan teman di lingkungan kampus. Dalam lingkungan kampus, mahasiswa pada umumnya menggunakan variasi bahasa yang lebih formal atau semi formal. Hal ini berkaitan dengan tuntutan situasi akademik serta norma komunikasi yang mengharuskan penggunaan bahasa yang jelas, sopan, dan terstruktur. Kayer dan Agustina 2010 menjelaskan bahwa ragam bahasa formal muncul ketika penutur berada dalam konteks resmi atau berada di lingkungan yang menuntut penggunaan bahasa baku. Oleh sebab itu, mahasiswa sering menyesuaikan gaya bahasanya agar sesuai dengan lingkungan perguruan tinggi. Pada mahasiswa yang menjadi objek penelitian, perubahan variasi bahasa juga tampak jelas ketika ia berinteraksi dengan teman-teman di lingkungan kampus. Ia menggunakan bahasa Indonesia sebagai pilihan utama, terutama saat berkenalan dengan mahasiswa lain, berbicara dengan teman yang belum akrab, atau berdiskusi dengan orang yang tidak dikenal atau tidak berasal dari daerah yang sama. Penggunaan bahasa Indonesia dilakukan sebagai bentuk komunikasi yang netral, sopan, dan dapat dipahami oleh berbagai kalangan di dalam kampus. Sebagai bukti, berikut disajikan data percakapan antara Anggun dan teman di lingkungan kampus. Nah, dari data dan hasil pengamatan menunjukkan bahwa logat dan sedikit ciri khas bahasa daerah tetap terbawa ketika ia menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini tampak dari intonasi, pilihan kata, atau partikel yang digunakan Anggun. Logat tersebut tidak mengganggu komunikasi, melainkan menjadi ciri identitas linguistik yang menunjukkan latar belakang daerah penutur. Fenomena ini sesuai dengan konsep akulturasi linguistik yang sesuai dengan seorang penutur tetap mempertahankan unsur daerahnya walaupun telah beralih ke bahasa lain. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia oleh Anggun menunjukkan adanya penyesuaian terhadap lingkungan kampus. 2.5 Faktor yang mempengaruhi bahasa mahasiswa. 1. Faktor latar belakang sosial dan linguistik penutur. Variasi bahasa yang muncul dalam percakapan Anggun banyak dipengaruhi oleh latar belakang sosial serta lingkungan tempat ia tumbuh. Sebagai penutur asli daerah, Anggun sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah dan logat khas dalam interaksi
sehari-hari di rumah maupun komunitas asalnya. Kebiasaan linguistik ini telah tertanam kuat sehingga ketika ia menggunakan bahasa Indonesia, unsur-unsur seperti intonasi, pilihan kosakata, dan pelafalan khas daerahnya tidak bisa ditinggalkan. Karena itu, walaupun Anggun berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang formal saat berbicara dengan teman kampus, ciri-ciri kebahasaan daerah tetap muncul sebagai bentuk identitas sosial serta warisan linguistik yang tidak terpisahkan dari dirinya. 2. Faktor situasional dan kedekatan hubungan antar penutur. Variasi bahasa juga dipengaruhi oleh kedekatan sosial antara Anggun dan lawan bicara. Saat berinteraksi dengan teman kampus yang memiliki umur sebaya dan relasi yang akrab, ia cenderung menggunakan bahasa yang lebih santai, informal, serta fleksibel. Dalam situasi seperti ini, Anggun merasa lebih bebas mengekspresikan diri sehingga logat daerah dan campuran kosakata lokal lebih sering muncul tanpa disadari. Hal ini sejalan dengan konsep style civic, yaitu perubahan gaya bahasa berdasarkan tingkat keformalan situasi. Ketika situasi informal, misalnya di kantin, taman kampus, atau mengobrol, bahasa yang digunakan Anggun lebih tidak kaku sehingga pengaruh bahasa daerahnya lebih tampak. 3. Faktor identitas, kebiasaan, dan kenyamanan berbahasa. Penggunaan variasi bahasa oleh Anggun juga erat kaitannya dengan identitas diri dan rasa nyaman dalam berkomunikasi. Bagi banyak mahasiswa perantau atau mahasiswa yang berasal dari daerah tertentu, bahasa daerah bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas daerah. Anggun menggunakan bahasa Indonesia yang bercampur logat daerah. Hal ini dapat menjadi bentuk ekspresi identitasnya sebagai penutur asli Bengkulu. Di sisi lain, kebiasaan berbahasa yang telah berlangsung sejak kecil menjadikan bahasa daerah terasa paling natural dan otomatis juga bisa berfungsi sebagai mempererat solidaritas kelompok, terutama jika lawan bicara memiliki latar belakang daerah yang sama atau mampu memahami logatnya. Dengan demikian, faktor identitas dan kenyamanan menjadi penyebab kuat mengapa variasi bahasa yang digunakan Anggun tidak selalu sepenuhnya netral, tetapi juga membawa ciri khas daerah sebagai bagian dari dirinya. Bab 3 penutup 3.1 kesimpulan. Berdasarkan data dan hasil penelitian mengenai variasi bahasa seorang mahasiswa dalam berbagai situasi komunikasi, dapat disimpulkan bahwa pemilihan bahasa sangat dipengaruhi oleh konteks lawan bicara serta kedekatan sosial. Penutur atau Anggun, yaitu mahasiswa yang saya teliti, menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi secara linguistik sesuai dengan situasi yang dihadapi. Ketika berinteraksi dengan teman sebaya, ia cenderung menggunakan bahasa informal yang ditandai dengan penggunaan kata nan baku, ungkapan santai, serta gaya tutur yang mencerminkan kedekatan sosial. Variasi bahasa yang digunakan menunjukkan solidaritas, keakraban, dan dinamika pergaulan mahasiswa. Selanjutnya, saat berbicara dengan teman yang berasal dari daerah sama, ia memiliki menggunakan bahasa daerah yang berfungsi sebagai penanda identitas kelompok mereka. Ketiga, dalam lingkungan kampus, terutama ketika berinteraksi dengan teman yang tidak dikenal atau bersifat akademik, penutur menggunakan bahasa Indonesia yang lebih formal atau semi-formal. 3.2 saran, penutur diharapkan dapat terus mempertahankan kemampuan adaptasi bahasa, terutama dalam situasi formal. Namun, peningkatan penggunaan bahasa Indonesia lebih baku dan sesuai kaidah akademik dapat membantu dalam kegiatan perkuliahan dan penulisan ilmiah. Kemudian, variasi bahasa merupakan bagian wajar dari komunikasi. Mahasiswa diharapkan mampu memahami pentingnya penyesuaian pilihan kata sesuai konteks, tanpa harus meninggalkan identitas kedaerahan yang menjadi ciri khas masing-masing. Kampus dapat menyediakan ruang interaksi lintas budaya agar mahasiswa semakin terbiasa menggunakan ragam bahasa yang sesuai dengan konteks, sekaligus memberikan pemahaman bahwa ragam bahasa adalah bagian dari kekayaan khas budaya Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau kemarin beli batu di mana? Itu loh di belakang BIM. Kenapa kau bisa lamunin tuh? Dia pengen kalian bahas-bahas di pertemuan itu Wangol di Bel. Aku waktu itu mahas itu organisasi struktur apa ya? Dan itu untuk ke dia. Itu untuk dosen Kegiatan talis. apa gitu? Kamu tahu nggak siapa sih tugas kita nanti pas siang? Tugasnya tuh nyata tentang materi karya ilmiah aja. Nah, karya ini itu presentasi kan kita. Iya.